tidak D1. Bagaimana Ibu? Apakah bersedia? Terima kasih. Baik, langsung saja nih Ibu. Yang pertama, ini akan saya memberikan beberapa pertanyaan wawancara. Nanti Ibu tinggal jawab saja sesuai dengan kondisinya. Nih, langsung saja ke pertanyaannya. Langsung saja ke pertanyaan pertama, Ibu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Bisa diceritakan ya? Ya, makasih Linda. Saya sebelum kita mengidentifikasi suatu permasalahan, ini kan permasalahan dilema etika dan moral. Sebelum kita mengidentifikasi suatu permasalahan itu, kita harus mencari suatu faktor penyebab dari permasalahan itu. Apakah penyebab kok ada permasalahan seperti ini? Apa penyebabnya? Ada penyebabnya itu kan bisa ada penyebab di dalam, bisa di luar. Disinilah kita harus jeli untuk mencari faktor penyebab dari permasalahan itu. Setelah kita menemukan faktor-faktor dari permasalahan tersebut, baru kita bisa mengidentifikasi, dan kita mengidentifikasi nanti yang selanjutnya akan bisa mencari satu solusi. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua itu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Nah, di sekolah begitu, apakah tersebut yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan? Jadi pengambilan keputusan untuk mengambil suatu keputusan setelah kita mengidentifikasi permasalahan tersebut, ya, kita untuk mengambil suatu keputusan itu, saya sebagai kepala sekolah tidak langsung sendiri untuk mengambil keputusan. Karena apa? Karena di lembaga ini ada pendidiknya, ada gurunya. Nah, kita juga begitu juga kita harus juga bekerja sama dengan orang tuanya. Orang tua gimana caranya kok ada permasalahan seperti ini? Gimana caranya kita harus bisa mengatasinya, kita memberikan suatu keputusan biar kita nanti tidak salah langkah dan tidak salah nanti untuk memberikan suatu solusi untuk mencari suatu keputusan tersebut. Misalnya permasalahan apa gitu yang misalnya selama ini ya biasanya sih kita ya di PAUD ini kita yang paling kita sekarang tekankan untuk membantu perkembangan karakter anak itu, kedisiplinan, ya, kedisiplinan, kemandiriannya anak, tata keramanya dia. Biasanya Kak, kayak kita sekarang di lembaga di sini kan lembaganya di desa, tata bahasa itu ya, yang berasal dari rumahnya itu dia berbahasa yang bahasa Balinya kasar. Gimana caranya kita sekarang ini di sekolah ini, ya, di lembaga di PAUD ini kita membantu anak itu. Iya, luar biasa sekali Bu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam mencari solusi atas permasalahan tersebut selama ini? Tadi kan sudah kita temukan permasalahannya, ya, seperti kita menanamkan kemandirian kepada anak, menanamkan kedisiplinan, tata bahasanya biar dia sopan. Terus sekarang kita mencari solusinya. Solusinya tadi kan sudah ada harus adakan kerja sama dengan orang tua, ya. Nah, sekarang langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya di sini kita adakan pendekatan dengan orang tua. Biar orang tua itu tahu bahwa kita mengajarkan anak di lembaga ini seperti ini. Contohnya berbahasa yang bagus, ya, kayak bahasa Bali, kayak di desa ini kan sering dia mengucapkan bahasa-bahasa kasar gitu ya. Nah, kita harus adakan kerjasama dengan orang tua. Pokoknya kita gimana caranya itu juga kepada anaknya. Kenapa? Karena asal usia ini kan usia fase fondasi dan meniru juga apa yang kita ucapkan orang dewasa cepat sekali ditiru oleh oleh anak-anak kita. Ya, benar. Inilah kita harus adakan kerjasama. Langkahnya satu, kita mengadakan kerjasama dengan orang tua, ya. Apa yang kita tanamkan, apa yang kita berikan pembelajaran di lembaga bisa nyambung nantinya diterapkan juga di rumahnya, biar seimbang lah. Benar sekali ya. Terus pertanyaan selanjutnya yang keempat,
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang Dianggap efektif, ya. efektif. Hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil suatu keputusan, ya sepertinya kita mengadakan satu rembuk dengan guru-guru. Ya, Biasanya kan guru-guru itu dia laporan, Bu, ini ada anak seperti ini, begini-begini, Bu. Nanti kan sudah tahu latar belakang orang tuanya begini, keluarganya begini. Loh, kita ya gimana caranya, langkahnya, ya, kita harus mengundang lah orang tuanya. Ya kita berkolaborasi untuk membantu pendidikan anak ini biar karakternya biar bagus. Kita tidak bisa mengambil suatu keputusan hanya sendiri. Karena apa? Karena di lembaga ini kan kita hanya belajar cuma 3 jam. Selanjutnya kan di rumahnya. di lingkungan keluarga. Ya, di lingkungan keluarga. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam mengambil suatu keputusan ini biasanya sih kita di lembaga sudah membuat aturan, sudah memberikan bimbingan kepada anak, dan nantinya kan anak akan kembali lagi seperti tadi yang sudah saya jelaskan itu, anak akan kembali lagi ke lingkungan keluarganya. Di sana biasanya kan anak itu ya dia tidak akan begitu mau dia mendengarkan orang tuanya. Karena apa? Karena kan mungkin orang tuanya latar belakangnya dia bekerja ya, bekerja dari pagi sampai sore, anak itu sendiri dia di rumahnya ya. Nah itu udah, makanya apa yang kita sudah terapkan kita bagus sekali di lembaga, itu belum tentu kita di anak itu akan menerapkannya di rumahnya. Maka dari itu kita harus selalu adakan komunikasi, yang terpenting komunikasi dengan orang tuanya, dan kita juga harus bisa memantau apakah memang benar apa yang kita terapkan ini sudah berjalan dengan lancar, sudah benar, sudah dia jalankan. Biasanya kan kita pancing anak itu, ya pancing, benar enggak? Kita dekati anak itu, dan kita juga nanti pas diantar oleh orang tuanya, kita adakan juga komunikasi. Walaupun orang tuanya kan bekerja dia kan, kita selalu kita mengadakan komunikasi. Nah ini tantangan yang terberat, karena apa? Karena pendidikan yang kita jalankan, ya pendidikan yang kita jalankan di lembaga belum tentu nyambung dengan yang ada di rumah. Ya belum tentu nyambung karena yang ada di rumah. Ini disebabkan karena apa? Karena faktor ekonomi juga. Ada orang tua yang bekerja kan, tidak begitu mengawasi anaknya. Itu tantangan yang terberat bagi kita seorang pendidik untuk mencari suatu dilema untuk mengatasi permasalahan ini. Terima kasih Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasanya dijalankan? Biasanya sih kita memiliki suatu jadwal untuk mengadakan pertemuan bersama kepada orang tua ya, untuk membicarakan perkembangan anak. Tetapi kalau mendadak penting, kita akan mengabaikan jadwal-jadwal yang telah kita susun. Ya, kita akan mengabaikan jadwal-jadwal yang telah kita susun. Kita akan langsung mengadakan komunikasi, mengadakan atau memanggil orang tua itu untuk mengadakan suatu kerjasama dalam menangani permasalahan ini. Walaupun kita sudah membuat jadwal di lembaga ini kan, kita sudah membuat jadwal pertemuan 3 bulan sekali untuk membicarakan perkembangan anak. Tetapi kalau ada urgen permasalahan yang penting sekali untuk mengatasi suatu permasalahan tentang etika, tentang ini anak-anak ini, kita langsung mengadakan komunikasi dengan orang tua, atau orang tua itu sudah
panggil ke sekolah, kita adakan kerjasama. Bila mana perlu kita juga pendidik juga harus mendatangi ke rumahnya. Memang benar, apakah benar ini dilaksanakan atau tidak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi apakah ada faktor untungnya atau seseorang yang ikut berperan serta dalam mendukung ini? Yang faktor pendukungnya karena saya sebagai kepala sekolah untuk memutuskan sesuatu itu, untuk menangani suatu permasalahan tidak langsung saya sendiri. Saya selalu mengadakan kerjasama dengan pendidik-pendidik yang ada di sini, dan stakeholder yang ada di sini, guru-guru yang ada di sini. Dan begitu juga jika permasalahan ini tidak bisa terselesaikan, ini saya minta bantuan kepada teman ataukah nanti dosen-dosen yang tahulah permasalahan ini, karena kan ya masalah ini dosen yang ada di Uniksa terutama ya adalah kenal dengan saya untuk merembukan permasalahan ini jika saya nanti tidak menemukan solusinya. Tapi yang terutama ada dengan stakeholder yang ada di sini dulu. Itu yang pertama. Penting berarti Bu ya. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang paling terpenting dalam mengambil keputusan ini adalah bahwa kita harus sejak usia dini kita bisa menanamkan karakteristik kepada anak dan mengadakan suatu kerjasama kepada orang tua. Dan itu juga kita juga harus melihat faktor-faktor dari apa permasalahan itu. Nah, sebelum kita mencari solusinya. Itu karena kita ketahuilah bahwa pendidikan anak usia dini ini bukan hasil fondasi yang mana apapun yang kita akan tanamkan sekarang itu yang akan nanti berlanjut untuk pendidikan selanjutnya. Untuk itulah dalam hal ini kerjasama dengan orang tua harus tetap dijaga, tidak lepas, karena kita tidak bisa mendidik anak usia dini ini dengan sendirinya. Kita harus saling mengadakan kerjasama ya, untuk kelanjutan perkembangan anak ya, untuk persiapan nanti dia masuk ke SD, karena kita tidak bisa nantikan selama ini banyak ada permasalahan juga, ada dilema-dilema anak itu harus bisa membaca dan menulis, menghitung. Memang sih kita di lembaga juga harus juga mengajarkan itu, tapi tidak secara langsung. Pra membaca, pra menulis, pra menghitung dengan cara apa? Dengan cara suatu permainan. Terima kasih Bu ya, waktunya sangat luar biasa sekali, diskusi dan wawancara kita hari ini. Banyak hal yang dapat saya pelajari, banyak hal yang saya dapat petik dari kesempatan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa bincang-bincang lagi di lain kesempatan. Untuk itu saya akhiri dengan para muhasio. Terima kasih Bu. Kita observasi dulu. Selamat siang Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf Kiki, saya mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu terkait tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika dan rujukan moral. Di mana ini adalah salah satu tugas dalam program guru penggerak yang saya jalani pada modul 3.1. Bagaimana Ibu, apakah bersedia nih yang wawancarai sebentar? Iya. Ya, terima kasih. Baik Ibu, ini langsung ke pertanyaan yang pertama. Jadi selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama itu pasti kita mencari faktor yang menyebabkan dari permasalahan itu, di mana bisa permasalahan itu terjadi. Kita juga mencari faktor ini dengan pertama dulu guru, dengan menanyakan ke guru. Setelah itu kita kerjasama dengan orang tua, menanyakan kepada orang tua bagaimana
bisa seperti ini, terjadi permasalahan seperti ini. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan seperti itu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, misalnya kalau ada permasalahan seperti apa? Misalnya kalau permasalahan di desa saya itu biasanya yang paling sering terjadi itu adalah menumbuhkan minat orang tua untuk mendidik anaknya di pendidikan usia dini, khususnya di desa itu masih sangat kurang, jadi kami juga harus berkolaborasi dengan yayasan, dengan guru, agar orang tua itu lah mau mendidik anaknya di desa, dengan pendidikan di desa. Jadi selama ini orang tua di sana istilahnya terlalu waktu berarti ya ini di hubungan ibu gitu. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya ibu lakukan Tidak hanya datang ke rumah warga, masyarakat, tapi juga kita sering sosialisasi kepada orang tua yang sudah menyumbangkan anaknya di tempat yang punya adiknya, ya biar maulah melanjutkan berlanjut. mengadakan langsung pendekatan seperti itu ya. Kemudian hal-hal apa yang ibu pernah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus Ya, yang pertama itu adalah kerjasama dengan guru, yayasan, terutama karena yayasanlah yang paling tahu tentang lingkungan sekolah kami. Jadi pada saat berkunjung ini kita juga melibatkan yayasan. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Dalam bermasalah ini tantangannya yaitu banyak orang tua yang sulit kami temui, karena dari pagi itu orang tua yang banyak bekerja, kecuali sore baru ada di rumah seperti itu. Tapi sore berarti kita sesuaikan waktu orang tua ya. Selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana etika? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti apa bentuk atau prosedur yang ibu jalankan biasanya? Untuk kegiatan ini biasanya yang laksanakan setiap hari Sabtu, karena hari Sabtu itu anak-anak kan pulangnya lebih awal, jadi kegiatan ini kegiatan berkunjung ke rumah warga ini yang diadakan tiap hari Sabtu. Bisa dikerjakan, misalnya sudah pulang Iya. Apa saja mungkin yang perlu mungkin untuk memancing itu berarti ada ininya bu ya, misalnya bawa mainan atau kita bawa bawa mainan, misalnya karena ada buku majalah di TK itu yang bagikan ke warga ya yang punya anak usia cukup besar ini. Kita seperti jemput bola ya. Selanjutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu dapat mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang paling mendukung itu adalah yayasan, karena yayasan ini juga sangat mendukung pendidikan yang usia dini dan juga dengan para guru kami di sekolah. Jadi memang ya sulit sekali antara yayasan, harus kerjasama. Pertanyaan yang terakhir itu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema itu? Pembelajaran yang dapat saya petik dari permasalahan ini, melatih kerjasama antara guru, yayasan, beserta warga di sekitar TK lingkungan sekolah. Jadi apapun permasalahannya tetap antara guru, kepala sekolah, serta ketua yayasan barangkali di sini
Bu ya untuk waktunya, untuk kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu. Saya akhiri kita hanya